Para umat, kami persilakan untuk berdiri dan beranjali hadap kiri kanannya. Kalian Namita dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat sore Wandami Bante Keminda, Suki Hontu Bapak Ibu serta kalian Namita sekalian. Pada hari ini Sabtu 19 November 2022 kita berkumpul dalam rangka peresmian Rumah Meditasi K47 yang akan segera digunakan dalam Pabaja Sementara DBS mulai tanggal 23 Desember hingga 2 Januari mendatang, yang akan dibimbing langsung oleh Asin Keminda. Rumah meditasi ini merupakan sarana yang amat penting dalam pengembangan batin bawana, yang merupakan praktek pati-pati yang tentunya menunjang pembelajaran Dhamma Pariyati yang DBS telah jalankan. Kedepannya rumah meditasi ini akan dikelola dan digunakan sepenuhnya, baik sebagai sarana pabaja sementara, tempat retret, Dhamma camp untuk anak-anak SMP, dan sebagainya. Sehingga sungguh amat beruntung bahwa DBS telah mempunyai sarana dan fasilitas lengkap antara pariyati dan pati-pati. Rumah meditasi ini tentunya tidak akan terwujud tanpa kemurahan hati dari donatur kita, yaitu Bapak Suwardi Asmin beserta keluarga. Kami turut bersukacita dan menyampaikan apresiasi yang mendalam atas selesainya pembangunan rumah meditasi ini, yang merupakan wujud teladan nyata dari sada, keyakinan yang kuat, dan caga kemurahan hati dari Bapak Suwardi Asmin dan keluarga untuk perkembangan Buddha Dhamma dan kekokohan sasana di Indonesia. Untuk itu kami mengundang Bapak Suwardi Asmin selaku donatur utama rumah meditasi ini untuk memberikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan peresmian rumah meditasi ini. Kepada Bapak Suwardi kami persilahkan. Sukihotu Bante, Sukihotu Karyamita. Sedikit Biku Bante yang saya muliakan, Ibu Selvi sebagai Ketua Yayasan DBS yang saya hormati, serta Karyamita sekalian. Saya merasa senang sekali bisa berkontribusi Bante untuk menunjukkan rumah meditasi ini. Tentang lain semoga bisa kita manfaatin semuanya. Kemudian sedikit kilas kalau cerita tentang terwujudnya ini mungkin sekitar 2 tahun yang lalu saya bersama Bante terutama kuti yang sudah terbentuk, sehingga ada terbentuk pemikiran untuk menunjukkan rumah meditasi yang lebih, ya katakanlah lebih inilah. 2 tahun lalu saya bersama Bante pas memilih tempat ini, juga nggak terbayang tiba-tiba bisa tempat ini kita bisa selesaikan dengan baik. Dan ini ya semoga rumah meditasi maupun tempat ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Suwardi Asmin. Selanjutnya kami mengundang Ibu Sylvia Rimba selaku Ketua Yayasan Dhamma Wihari untuk memberikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan peresmian rumah meditasi ini. Kepada Ibu Sylvia kami persilahkan. Wandami Bante, Sukihontu semuanya, terutama Pak Acai, kita berkumpul di sini karena adanya niat baik dari Pak Acai, sehingga kita berkumpul di sini untuk menerima amanah. Saya katakan ini amanah
yang harus dipenuhi. Ya, terima kasih. Ini pertama, amanah pertamanya sudah kita lakukan dengan kita berkumpul di sini. Rumah meditasi ini nanti rencananya 100% akan dikelola oleh DBS. Ya, jadi ini adalah tugas baru lagi buat DBS. Terima kasih Pak Acai. Tapi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh, MC kita, ini adalah sebagai pelengkap. Kita sudah ada pariyati, ya kita akan melengkapinya dengan pati-pati Bante, sehingga nanti semoga setelah ini ya kita mempunyai kebebasan menggunakan tempat ini. Kalau dulu kita kalau mau mengadakan acara kita harus ngantri sebenarnya. Mengadakan pabaja akhir tahun, pas pabaja sedang berlangsung kita harus sudah booking untuk tahun depannya. Kalau sekarang kita ya free ya Pak Acai ya. Oke. Tapi itu juga merupakan suatu tantangan sih bagi kita karena kita harus memenuhi apa yang dibayangkan oleh Pak Acai waktu itu. Oke, Pak Acai, Bante, kami pengurus di sini menerima amanah ini tentunya dengan sepenuh hati dan berusaha untuk dapat menjadikannya sebagai rumah bersama untuk berlatih. Ya. Jadi Bante, Pak Acai, perlu kiranya saya sampaikan di sini bahwa di DBS ini ada tim yang sangat-sangat solid. Sebagai ketua saya sangat merasakan adanya satu kesatuan yang utuh. Contohnya sangat sederhana Pak hari ini. Acara ini tentunya tidak bisa terlaksana dengan baik ya kalau tidak ada tadi itu tangan-tangan baik yang tahu-tahu saya hanya mengatakan A gitu ya, tapi tahu-tahu udah dapatnya sampai Z gitu loh. Seperti hal keberangkatan hari ini, itu semua terkelola dengan baik. Jadi ini sebenarnya adalah satu keutuhan di DBS Pak Acai, Bante, sehingga saya harap dengan keutuhan itu, nanti kita juga bisa memenuhi ya apa yang dituntut dari kita. Saya katakan aja kata yang dituntut dari kita dengan rumah meditasi ini. Dan semoga juga budaya DBS ini tetap bertahan selamanya dengan tim yang sangat-sangat solid. Kalau boleh saya katakan solid. Masing-masing sudah tahu mengambil langkahnya, mengambil posisinya apa yang harus dilakukan. Tanpa harus sikut-sikutan Pak, itu yang paling penting, nggak ada suara. Oke. Tadi dikatakan kegiatan pertama kita akan pabaja, tapi itu tidak Pak. Kita akan mengadakan Dhamma Camp. Tapi lebih kita akan memberikannya judul di sini nanti lebih kepada Dhamma and Leadership Camp. Diadakannya nanti tanggal 10 dan 11 Desember. Dan itu akan dikelola oleh itu Mami Aikim yang duduk di sana. Ya. Pesertanya itu nanti adalah muda-mudinya kita. Karena saya akan meradakan sedikit perombakan dengan muda-mudi, jadi anak kelas sekolah minggu kelas Panya akan ikut berpartisipasi di sini. Berkemungkinan kita akan mengadakannya untuk berapa Aikim? 40 anak ya? 50. Nah, di hari ini di sini juga hadir sebenarnya tadi Mami Aikim. Harusnya ada Niko juga, fasilitator kelas Panya. Itu penting karena mereka harus mempelajari medannya di sini. Dan ada Michelle mewakili DG. Jadi nanti di acara pertama ini kita akan mengadakan pemilihan ketua DG Dhamma Gawesi, muda-mudinya DBS. Saya akan memberi judul sebenarnya dalam hal ini adalah DG Reborn, karena sementara ini DG kita hidup segan mati tak mau. Jadi semoga dengan semangat baru, dengan tempat baru ini bisa tumbuh berkembang, karena biar bagaimanapun tumpuan kita adalah generasi muda ya, dan DBS sudah membuka pintu itu juga. Kita mengayomi semua angkatan mulai dari sekolah minggu yang sudah dikelola oleh Bante dan teman-teman selama 12 tahun. Kemudian kita mempunyai muda-mudi DG. Nah, nanti di DG ini nanti selanjutnya mereka akan masuk ke kelasnya Bante, kelas PS. Ya. Nah, tentu setiap tingkatan ini memerlukan
tempat untuk berlatih, ya, tempat yang akan membentuk dan menunjang mereka menemukan jati diri mereka dalam menempuh jalan. Oke. Nanti semoga besar harapan saya juga atau kami semua pengurus bahwa nanti dari sini akan muncul tunas-tunas yang mumpuni untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian DBS. Karena mereka mempunyai tempat untuk berlatih, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Acai untuk ketulusannya dalam mendukung pengembangan Buddha Dhamma di Indonesia, khususnya dengan mendukung kegiatan DBS, Pak. Terima kasih juga yang tak terhingga kepada Bapak, Ibu, Kalyanamita yang hadir di sini. Terima kasih atas dukungannya yang terlihat maupun tidak terlihat, sehingga kita bersama-sama DBS bisa sampai ke titik ini dan dalam perjalanan kita untuk merealisasi Nibbana. Dan ini yang paling utama tentunya, mari kita semua mengucapkan terima kasih kepada Bante Keminda yang pastinya harus membagi waktu beliau yang sangat berharga untuk juga membimbing acara-acara yang diadakan di tempat ini. Terima kasih Bante. Ya, sekian Bapak Ibu. Dengan ini tagline DBS, a one stop Dhamma house, makin nyata adanya. Terima kasih. Sorry ya Pak Acai, saya jauh lebih panjang dari Bapak, soalnya kita mesti kerja Pak, jadi harus lebih panjang, tenaganya harus lebih banyak Pak. Terima kasih. Baik, Sugihontu, para upasaka dan upasika sekalian, ya, semoga Anda semua berada dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Baik, para upasaka upasika sekalian, sore hari ini kita semua menghadiri acara peresmian dan sekaligus pemberkatan tempat meditasi di K47 ini. Tadi ketika rapat antara Pak Suwardi dan pengurus sudah disepakati kita akan menentukan namanya tempat meditasi ini. Kita akan beri nama, hanya saja mungkin saya membutuhkan waktu beberapa saat ya untuk memikirkan nama yang cocok dan baik untuk tempat ini. Para upasaka-upasika sekalian, saya akan sedikit kilas balik. Kira-kira seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suwardi, 2 tahun yang lalu mungkin pertama kali Pak Suwardi membawa saya ke tempat ini gitu. Dari cerita yang saya dengar memang ini kayaknya jodohnya kita tempat ini. Kenapa? Karena dengar-dengar katanya rumah kuti yang di tengah itu sudah dijual untuk waktu yang cukup lama dan tidak ada yang tertarik untuk membelinya gitu. Ya Pak ya. Ketika Pak Suwardi membawa saya naik ke sini, Pak Suwardi berkata, "Bante cocok nggak ini?" Gitu. Saya bilang cocok-cocok aja nih. Ini ideal ini. Karena di samping tempatnya sepi, nggak ada tetangga, juga ini tempat paling atas di kompleks ini yang ratusan hektar. Ini adalah tempat yang paling atas, paling tinggi. Jadi cocok untuk tempat meditasi atau tempat wihara. Dan di tradisi-tradisi kuno itu para pertapa memang biasanya tinggal di tempat yang tinggi gitu. Ya, jadi saya bilang ke Pak Suwardi cocok Pak gitu. Makanya tadi saya katakan ini kayaknya emang jodohnya DBS. Ya, di saat calon pembeli yang lain tidak tertarik, kita malah tertarik. Nah, itu kira-kira 2 tahun yang lalu ya. Dan sejak hari itu saya mengamati Pak Suwardi dan Ibu ini boleh dikatakan setiap minggu ke sini dan memantau pembangunan secara detail setiap minggu. Padahal Pak Suwardi ini kan juga pengusaha yang cukup sibuk ya, tapi seringkali tidak hanya akhir pekan, di hari-hari kerja juga sering juga ke sini untuk memantau setiap detail pekerjaan. Saya memperhatikan dari jauh dan bermudita cita mengapresiasi atas semangat dari Pak Suwardi dan Ibu dan keluarga ya dalam
berbuat kebajikan. Ini adalah satu teladan yang menurut saya yang bisa dicontoh oleh yang lain. Bagaimana seseorang bisa, umat Buddha bisa melakukan satu pekerjaan yang cukup besar seperti ini, 3 kapling ya, kalau 3 unit bangunan, dan dengan tanpa lelah memantaunya setiap pekannya gitu. Kalau kita renungkan kekuatan apa yang membuat Pak Suwardi dan keluarga bisa melakukan ini semua. Ini yang akan menjadi topik owada atau ceramah singkat saya. Salah satu yang menonjol dari Pak Suwardi, Ibu dan keluarga adalah sadha beliau yang kuat. Sadha itu kalau bahasa Buddhisnya kan keyakinannya. Kalau bahasa yang lain sadha itu juga bisa berarti iman. Jadi iman dari Pak Suwardi, Ibu dan keluarga yang sangat kuat terhadap, kalau menurut ajaran Buddha, 5 hal. Sadha yang kuat terhadap Buddha, yang pertama, yang kedua terhadap Dharma, ajarannya, yang ketiga terhadap Sangha, ya. Anda bayangkan kalau tanpa sadha yang kuat terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, Pak Suwardi dan Ibu tidak bisa melakukan ini semua. Kalaupun melakukan mungkin tidak melakukannya dengan sungguh hati, tapi beliau ini melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian yang keempat dan kelima adalah karma dan buahnya. Atau tadi saya ngobrol dengan Pak Sulian di luar, tabur tuai. Jadi sadar terhadap 5 hal ini, Buddha, Dhamma, Sangha, karma dan buahnya, itu adalah sesuatu yang Anda semua juga harus memiliki, kita semua harus memilikinya. Menurut ajaran Buddha, sadha, keyakinan atau iman itu menjadi fondasi yang paling fundamental bagi kita semua untuk bisa mengalami kemajuan di dalam perjalanan spiritual kita. Sadha yang sudah diperlihatkan oleh Pak Suwardi, Ibu dan keluarga kepada kita semua dalam merealisasi atau mewujudkan 3 bangunan ini yang sangat indah ini, itu akan menjadi fondasi yang cukup bagus bagi Pak Suwardi dan keluarga. Tidak hanya akan memberikan kebahagiaan di dalam kehidupan kali ini, tetapi juga kalau kita mempunyai keyakinan terhadap ajaran Buddha di setiap kelahiran. Tidak hanya di kelahiran kali ini, dan di setiap kelahiran, dengan sadha inilah nanti Pak Suwardi dan keluarga dan Anda semua juga yang memiliki sadha akan semakin dekat kepada tujuan akhir kita, yaitu Nibbana. Ya. Kenapa demikian? Kitab suci kita memberikan, paling tidak yang saya ingat, ada 3 perumpamaan. Sebenarnya ada banyak, tapi mengingat sempitnya waktu, saya sampaikan saja 3 perumpamaan yang diberikan oleh kitab suci kita berkenaan dengan sadha atau iman. Perumpamaan yang pertama yang diberikan oleh kitab suci kita adalah sadha itu seperti tangan. Ya. Bayangkan saja, segala sesuatu, segala pekerjaan termasuk yang paling sulit pun bisa kita kerjakan karena kita mempunyai tangan. Jadi dari seluruh anggota tubuh kita ini, bagian anggota tubuh yang terpenting boleh dikatakan adalah tangan. Karena dengan tangan kita bisa melakukan banyak pekerjaan. Dengan tangan kita bisa membersihkan tubuh kita. Dengan tangan kita bisa menyingkirkan barang-barang yang kotor yang kita tidak ingin memilikinya. Dengan tangan kita bisa menyimpan barang-barang yang baik, yang penting, yang kita sukai, yang kita inginkan. Jadi tangan itu merupakan anggota atau anggota tubuh kita yang paling penting. Demikian pula sesungguhnya di dalam rangkaian batin kita masing-masing ini, sadha itu adalah yang terpenting. Segala perjalanan spiritual diawali dengan sadha, dengan iman, dengan keyakinan. Ya, sadha seperti tangan. Dengan sadha
Anda bisa melakukan banyak hal yang bahkan menurut sebagian besar orang sulit untuk dilakukan. Dengan sadar yang tinggi, Pak Suwardi bisa melakukan ini semua. Ya, menyediakan pada kita 3 bangunan yang cukup bagus, cukup mewah. Karena sadar. Seperti tangan tadi, karena mempunyai tangan akhirnya bisa melakukan pekerjaan yang sesulit apapun. Dengan sadar Anda bisa menjaga sila. Ya, tanpa sadar Anda tidak akan mau menjaga sila Anda. Ya, dengan sadar Anda juga bisa berjuang untuk membersihkan tidak hanya tubuh Anda tetapi membersihkan batin Anda atau hati Anda dari kilesa-kilesa. Bulan depan kita akan mengadakan retret meditasi. Ini adalah satu upaya untuk membersihkan batin kita. Anda semua yang sudah mendaftar, kalau Anda renungkan, Anda tidak akan mendaftar kalau Anda tidak punya sadar. Keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Jadi dengan sadar Anda bisa membersihkan hati Anda. Anda bisa membersihkan batin Anda dari kotoran-kotoran batin seperti keserakahan, kebencian, delusi, dan lain sebagainya. Dengan sadar juga Anda bisa menghindari hal-hal yang buruk yang memang harus dihindari. Ya, dengan sadar Anda bisa menghindari karma-karma buruk. Anda bersedia untuk menghindari karma buruk karena sadar. Anda bersedia melakukan karma baik juga karena sadar. Ya, seperti yang tadi perumpamaan tangan, tidak hanya tangan itu bermanfaat untuk membersihkan badan kita dari kotoran, tapi tangan juga bermanfaat untuk menyingkirkan benda-benda yang kotor, benda-benda yang tidak baik yang tidak kita inginkan. Dengan tangan kita bisa menyimpan benda-benda yang berharga, barang-barang yang berharga. Dengan sadar Anda bisa menyimpan karma-karma baik Anda. Selama 2 tahun ini paling tidak saya melihat Pak Suwardi dan Ibu sudah melakukan banyak karma baik di dalam persiapan pembuatan gedung ini. Dan itu bisa sudah tersimpan di dalam rangkaian batin Pak Suwardi, Ibu, dan keluarga. Seperti tadi, tangan menyimpan barang-barang yang berharga di dalam brankas. Sadar Anda akan menyimpan karma-karma baik ke dalam brankas yang disebut rangkaian batin Anda, di dalam hati Anda, di dalam batin Anda. Nah, itulah mengapa sadar diumpamakan oleh kitab suci kita seperti tangan. Sadar adalah awal dari perjalanan spiritual kita. Tanpa sadar kita nggak akan bisa maju mencapai nibbana. Ya. Yang kedua, perumpamaan yang diberikan di dalam kitab suci kita, sadar itu seperti uang, seperti kekayaan. Seseorang yang mempunyai uang, yang mempunyai kekayaan, dia bisa mendapatkan segala jenis kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan di dunia ini. Karena mereka punya uang. Ya. Mereka yang punya uang, punya kekayaan, bisa mendapatkan segala hal yang baik yang tersedia di dunia ini. Karena uang mereka. Demikian pula dengan sadar. Sadar diumpamakan seperti uang, seperti kekayaan. Dengan sadar, Anda bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia manusia. Di alam manusia ini. Anda bisa mendapatkannya karena sadar. Kenapa demikian? Karena ketika Anda mempunyai sadar, Anda akan terdorong untuk melakukan karma baik, perbuatan baik. Dan dari perbuatan baik itulah yang akan nantinya menyediakan kenikmatan, kenyamanan, kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Dengan sadar, Anda bisa berdana. Tanpa sadar, Anda tidak bisa berdana. Dan dana yang Anda lakukan menyediakan juga kedamaian, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan tidak hanya di kehidupan kali ini tapi juga di kehidupan berikutnya. Artinya dengan sadar Anda bisa membeli kebahagiaan yang seperti itu. Dengan sadar Anda bisa mendapatkan kelahiran sebagai manusia atau sebagai dewa di alam surga karena sadar. Ya.
Jadi dengan sada Anda bisa membeli ibaratnya kehidupan manusia dan kehidupan sebagai dewa di alam surga. Ketika Anda melakukan dana tadi. Kalau dananya berbuah kan akan membuat Anda terlahir di alam manusia atau alam surga. Ketika Anda menjaga sila Anda, kalau sila Anda itu berbuah, ya kan Anda akan terlahir juga di alam manusia dan di alam surga. Semua itu bisa Anda dapatkan, kebahagiaan di alam manusia dan alam surga itu bisa didapatkan karena sada. Dengan sada, Anda bisa berlatih meditasi, dan kalau Anda mencapai jana, dengan jana Anda akan bisa mendapatkan kebahagiaan di alam Brahma. Seperti orang kaya tadi, bisa mendapatkan segala jenis kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan apapun. Jadi dengan sada Anda bisa mendapatkan kenikmatan di alam Brahma, karena Anda bermeditasi, mencapai jana. Dengan sada Anda bisa mendapatkan paling tinggi, paling puncak adalah kebahagiaan di dalam nibbana. Kenapa? Karena kalau Anda retret, misalkan bulan depan dan Anda mencapai maga pala, maka Anda dipastikan akan mencapai nibbana. Jadi lihat, dengan sada yang diibaratkan seperti uang, dengan uang Anda bisa mendapatkan segala jenis kesenangan yang ada, dengan sada pun Anda juga bisa mendapatkan segala jenis kesenangan yang ada. Anda bisa mendapatkan segala jenis kesenangan, kebahagiaan sebagai manusia atau sebagai dewa di surga karena sada. Anda bisa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan sebagai Brahma karena sada. Dan yang puncaknya Anda mendapatkan kebahagiaan nibbana karena sada. Itu perumpamaan yang kedua. Perumpamaan yang ketiga, sada diibaratkan seperti benih. Ya. Benih itu kalau kitab suci kita dalam perumpamaan ini mempunyai dua potensi, ya. Bayangkan saja kita menanam benih mangga, biji mangga. Biji atau benih mangga tadi memiliki dua potensi, yaitu ke bawah dia menghasilkan akar. Kalau kita tanam di dalam tanah, nanti seiring berjalannya waktu dia ke bawah akan menghasilkan akar. Benih tadi yang sudah kita tanam ke atas, dia akan menghasilkan tunas. Ya, tunas, batang, cabang, ranting, daun, dan pada saatnya nanti benih yang kita tanam akan menghasilkan buah mangga, panen buah mangga. Ya, jadi kitab suci kita memberi penjelasannya begitu. Benih mempunyai potensi dua potensi, ke bawah dan ke atas. Ke bawah dia memunculkan akar-akar pohon mangga tadi, ke atas dia memunculkan batang tanaman, cabang, ranting, daun, dan akhirnya buah. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jadi sada Anda juga mempunyai dua potensi. Seperti benih mangga tadi. Ke bawah dia menghasilkan sila. Jadi kalau Anda punya sada, maka secara perlahan-lahan Anda akan terdorong untuk menjaga sila Anda. Mereka yang sering melanggar sila karena mereka nggak punya sada terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Tapi begitu Anda punya sada, secara otomatis Anda akan memurnikan sila Anda. Secara otomatis. Bahkan seandainya pun Anda seperti saya tinggal sendirian di tempat seperti ini, nggak ada yang melihat Anda akan menjaga silanya itu dengan sukarela. Ya, bukan hanya Anda menjaga sila ketika banyak orang, tapi ketika Anda sendirian pun Anda menjaga sila Anda. Kenapa hal itu bisa muncul? Karena sada. Jadi sada menghasilkan potensi ke bawah, yaitu akar yang disebut sila. Ya, jadi itu kekuatan sada. Lalu bagaimana sada menghasilkan batang ke atas sampai akhirnya berbuah mangga? Sada Anda akan menghasilkan batang pohon, cabang, ranting, dahan, dan akhirnya buah. Ya, dengan sada Anda nanti tidak akan hanya berhenti dengan mempunyai sada dan menjaga sila. Anda akan terdorong naik lagi. Sila tidak cukup. Oh, saya harus berlatih samadhi, meditasi konsentrasi. Ya, ketika konsentrasi Anda tercapai, Anda mulai melihat, oh ternyata samatha tidak cukup.
Dari situ Anda mulai kemudian tergerak untuk berlatih vipassana untuk mencapai magga dan pala. Jadi magga dan pala adalah buah dari sada. Ya. Samatha dan vipassana adalah cabang pohon, dahan, ranting, daun. Ya, samatha dan vipassana. Buahnya adalah apa? Magga, pala, dan nibbana. Jadi lihat, perumpamaan yang sangat indah diberikan oleh Buddha di kitab suci kita, bahwa sada mempunyai kekuatan yang sedemikian positifnya, yang akhirnya bisa membuat seseorang itu mencapai nibbana. Itu perumpamaan yang ketiga yang diberikan oleh kitab suci kita. Nah, saya akan menyampaikan cerita yang lain dari bagian cerita di kitab suci yang lain, tetapi saya rasa masih relevan, masih berhubungan. Cerita itu seperti ini. Ya, saya ingat-ingat dulu ya karena agak spontan ini. Begini. Jadi pada suatu hari Buddha bersama para murid berkunjung di kota tempat tinggal yang nantinya akan menjadi Bante Siwali. Ya, jadi Buddha dan rombongan berkunjung di kota tempat tinggal orang tuanya Bante Siwali. Pada saat itu belum menjadi Bante Siwali. Nanti di belakang hari beliau akan menjadi Bante Siwali. Nah, Buddha bersama dengan Mahasawaka tiba di tempat tersebut. Dan keesokan harinya, yang mulia Mahamoggallana kedatangan para umat-umatnya, pengikut-pengikutnya. Jadi kalau di zaman dulu juga seperti itu. Bante Moggallana punya pengikut sendiri, Bante Sariputta punya pengikut sendiri, Bante Ananda juga punya pengikut sendiri gitu. Ya mungkin sama lah ya, di zaman modern juga kira-kira seperti itu gitu. Nah, jadi pada hari itu pengikut-pengikut Bante Moggallana menemui Bante Moggallana. Ya. Dan mereka memberikan undangan untuk datang ke tempat mereka. Buddha bersama Sangga datang ke tempat mereka untuk menerima persembahan dana makan siang. Ya. Nah, singkat cerita hari itu disetujui oleh Buddha. Buddha menyetujuinya, tetapi ceritanya kemudian keesokan harinya ibu dari Bante Siwali datang menemui Buddha dan juga menyatakan karena untuk menyambut hari ulang tahunnya Bante Siwali, ya, mereka ibu tersebut juga mengundang Buddha beserta Sangga untuk menerima dana makan di rumah mereka, di rumah ibu Bante Siwali selama 7 hari juga. Kemudian Buddha dengan sabanyuta nyananya atau pengetahuan kemahatauan beliau mencoba untuk menginvestigasi dari 2 dayaka ini, dari 2 undangan dana makan ini, mana yang menghasilkan buah manfaat yang lebih besar. Akhirnya Buddha melihat bahwa dengan menerima undangan dari ibu dari Bante Siwali, maka nanti di masa depan keluarga ini akan mendapatkan manfaat yang besar, yaitu pencapaian nibbana. Sehingga akhirnya Buddha membatalkan undangan yang pertama tadi dan menerima undangan yang kedua. Ya. Nah, Yang Mulia Mahamoggallana diminta oleh Buddha untuk menyampaikan pembatalan tersebut. Kamu batalkan karena saya akan menerima undangan dari ibunya Siwali selama 7 hari dan pada hari yang ke-8 nanti baru saya akan bisa ke rumah dia. Dan Bante Moggallana menyampaikan kepada upasaka-upasika pengikut-pengikutnya tadi persis seperti yang diminta oleh Buddha, dan jawaban dari mereka seperti ini. Baik Bante Yang Mulia Bante Mahamoggallana, saya menerima perubahan jadwal ini. Buddha dan Sangga akan datang di sini di 8 hari sejak sekarang. Tapi dengan syarat 1, Bante Moggallana berjanji
akan menjaga kekayaan saya tidak hilang sampai di hari yang ke-8. 2, Bante Moggallana harus berjanji untuk melindungi nyawa saya tidak hilang di hari yang ke-8. Jadi artinya biar mereka di hari yang ke-8 bisa tetap berdana. Dan yang ketiga, Bante Moggallana juga harus berjanji untuk melindungi sadha saya terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha sampai hari ke-8. Jawaban Bante Moggallana seperti apa? Seperti ini. Baik upasaka upasika, terhadap permintaan kamu yang pertama, saya menyanggupinya. Saya akan melindungi harta kekayaan kamu tidak hilang sampai hari ke-8. Terhadap permintaan kedua kamu, saya juga menyanggupinya. Saya akan menjaga nyawa kalian tidak akan hilang sampai di hari ke-8. Tetapi permintaan yang ketiga, saya tidak bisa memenuhinya. Permintaan yang ketiga adalah menjaga sadha mereka. Apa kata Bante Moggallana? Karena sadha Anda itu adalah yang bisa menjaga sadha Anda, ya Anda sendiri. Sama. Jadi sadhanya Pak Acai, Pak Suwardi, Ibu, Upasaka, Upasika, supaya tidak hilang, Anda harus menjaganya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjaganya untuk Anda. Bahkan Bante Moggallana yang terkenal paling sakti pun tidak sanggup untuk melindungi atau menjaga sadha dari umat dia. Ya, jadi itu pesan dari kitab suci. Jadi Bapak dan Ibu upasaka dan upasika sekalian harus bertanggung jawab untuk melindungi sadha Anda masing-masing supaya tidak hilang. Saat ini Anda punya sadha. Tetapi Anda sadar enggak? Anda merenung enggak? Anda paham enggak bahwa selama Anda masih menjadi putujana, putujana itu orang yang belum mencapai magga pala kan? Ya. Selama Anda itu masih putujana, sadha Anda masih bisa hilang. Hanya sotapanna dan yang di atasnya saja yang sadhanya sudah tidak bisa hilang lagi. Ini kalau Anda masih putujana, sadha Anda masih bisa hilang. Di kelahiran Anda yang kali ini Anda menjadi murid Buddha. Tetapi tidak ada jaminan di kelahiran besok Anda masih menjadi murid Buddha. Selama Anda putujana. Supaya Anda bisa memastikannya, apa yang harus dilakukan? Ya Anda harus berjuang untuk menjadi minimal sotapanna. Ya, nah jadi sadha Anda tidak ada yang bisa membantu untuk melindunginya selain Anda sendiri. Poin terakhir, cerita terakhir yang ingin saya sampaikan sekaligus sebagai penutup adalah seperti ini. Di kitab suci kita bercerita seperti ini, para upasaka upasika sekalian. Para dewa di alam dewa sana, ya sebenarnya kalau saya mengatakan dewa ada di atas sana juga jangan pernah berpikir dewa ada di atas sana. Tetapi biasanya setiap kali ada pembabaran dhamma, khususnya di malam hari, begitu dewa pun ikut mendengarkan. Ya, beberapa dewa ikut turun mendengarkan pembabaran dhamma yang dibabarkan oleh para guru-guru dharma. Nah, jadi di alam sana, di alam surga itu, kalau ada satu dewa mau habis kehidupannya, meninggalkan kehidupan di alam surga, biasanya dewa itu memunculkan 5 tanda. Ya, tanda bahwa dewa ini mau mati gitu. Itu ada 5. 1, rona wajahnya mulai kusut, tidak terlihat bersinar lagi. Ya. Kemudian perhiasan bunga, biasanya para dewa itu ada perhiasan bunganya, mulai layu bunganya itu. Yang ketiga, baju-baju para dewa warnanya juga mulai pudar. Ya. Kemudian yang keempat, ketiaknya berkeringat. Di sini ada yang berkeringat nggak? Khususnya yang kena panas. Ya itu yang keempat. Yang kelima, dewanya murung, sedih terus gitu. Jadi menyendiri murung. Ya, nah itu yang disebut 5 tanda dewa yang menandakan bahwa dewa tersebut akan habis usianya di sana.
Nah, ketika teman-teman dewa itu melihat ada satu dewa yang seperti itu, biasanya lalu teman-teman dewanya itu akan menghampiri dewa yang mau meninggal itu dan memberikan 3 nasihat. Ini yang ada di kitab suci kita. Ya. Nasihat pertama, berjuanglah untuk pergi, istilahnya pergilah ke alam manusia, artinya berjuanglah untuk bisa lahir sebagai manusia. Itu nasihat teman-teman dewa pada dewa yang hendak meninggal dunia. Kedua, setelah di alam manusia, kembalikan sada kamu terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, karma, dan buahnya. Yang ketiga, jagalah sada itu supaya tidak bisa hilang. Artinya jadilah sotapanna. Ya, itu nasihat. 3 nasihat dari dewa di alam surga sana yang biasa dilakukan oleh para dewa yang memang menjadi muridnya Buddha. Karena dewa juga tidak hanya muridnya Buddha, ada yang murid dari guru-guru lain juga, ya. Nah, sekarang poin saya adalah seperti ini. Dari 3 nasihat dewa tadi, Anda sudah dapat yang pertama atau belum? Anda sudah lahir jadi manusia. Anda sudah mengembalikan sada Anda atau belum? Sudah, Anda sudah dapat. Yang ketiga, Anda sudah menguncinya, memproteknya untuk tidak hilang lagi dalam proses. Mudah-mudahan bulan depan Anda yang ikut retret menjadi sotapanna semua. Jadi dengan demikian Anda memenuhi 3 nasihat para dewa. Baik, demikian para upasaka upasika sekalian. Wadah singkat ini secara khusus saya tujukan kepada Pak Suwardi dan Ibu, tetapi secara umum saya juga tujukan kepada the rest of para upasaka upasika yang lainnya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat. Apa yang saya sampaikan tadi adalah intisari perasan tentang sada yang pernah saya baca di kitab suci kita. Mudah-mudahan semua yang ada di sini bisa terus berjuang di dalam jalur ajaran Buddha, ya, sehingga akhirnya bisa mencapai magga, pala, dan nibbana. Sadu, sadu, sadu. Akhir kata, saya juga tentu tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Suwardi dan Ibu, ya, karena kemurahan hati Bapak dan Ibu, banyak umat yang bisa mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Suwardi dan Ibu kepada DBS bisa dijaga oleh Ibu Sylvia dan jajarannya, sehingga DBS juga bisa menjadi organisasi yang bisa membawa manfaat bagi semakin banyak, semakin besar umat, ya. Dan mudah-mudahan di tempat ini juga melahirkan sotapanna entah di tahun keberapa. Baik, terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante untuk wadahnya yang sangat menginspirasi kami semua. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bante Keminda untuk membacakan parita pemberkatan untuk peresmian rumah meditasi ini. Kepada Bante kami persilahkan. Baik. Saya akan membacakan parita dengan tema sentral parita tentang metta, tentang cinta kasih universal yang akan kita coba pancarkan dari tempat ini ke seluruh penjuru, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke atas, dan ke bawah. Dan semoga setiap makhluk yang terkena pancaran metta kita ini nanti bisa merasakan kebahagiaan dan mereka semua juga bisa segera mencapai magga dan pala. Dengan pembacaan parita ini pun juga menandai peresmian dan juga pemberkatan rumah meditasi ke-47. Samanta cakawale siwatra kecantu dewata
Sadhammang muni raja sasunantu sagamo kadang Dhamma sawana kalo ayam badanda Dhamma sawana kalo ayam badanda Dhamma sawana kalo ayam badanda Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Yasa nubhavato yakane wadasenti pisanang Yam hi cewanu yunjanto ratindiwa matandito Sukang supati suto capapangkin cina pasati Ewa madi kunu petang baritang tang benamahi Karaniya mata kusalena yang tak santang padang abisa meja Sako uju ca suju ca suaco ca samudu anatimani Santu sako ca subero ca bakico ca salahu kawuti Santindriyo ca nipako ca pakabo kule swananu gido Naca gudang macari kinci ena winyu pare upawadiyung Suki noa kemino untuk sabak sata bawantu suki tata Yeke cipana butati tasawa taurana wasesa Digawa yewa mahanta macimara saka nukadula Tidak yewa tidak yewa durewa santiawi dure Budawa sambawe siwa sabak sata bawantu sukitata Nabaro barang niku beta nati manye takata cinang kenci Biaro sana badikasanya nanyamanya sadu kami cea Mata yadanyam buta mayusa eka buta manurake Ewam bisa babuti sukmana sambawaya parimanan Meten ca sabak lokasming mana sambawaya parimanan Udang ado ca tirian ca sambadang awera masa batang Tidang carang nisino waseyano yawa tasa widamido Etang satinga ditea brahmame tang wiharamidamahu Didin canupagama silewa dasanena sampano Kame suwinea kedang nahi catuk gabase ya punareti Iti piso bhagawa rahang sama sambudo Wija carana sampano sugato lokawidu Anutaro purisa dhamma sarati Sata dewa manusanang buddho bhagawa Swakato bhagavata dhammo Sandidiko akaliko Ehi pasiko panayiko Pacatang weditapo vinyuhi Subati pano bhagavato sawaka sanggo Ujupati pano bhagavato sawaka sanggo Nyayapati pano bhagavato sawaka sanggo Sami cipati pano bhagavato sawaka sanggo Yadidang catari purisa yugani ada purisa pugala Esa bhagavato sawaka sanggo Ahu neo pahu neo
Dakine wanjali karaniyo anuterang punya ketang lokasa ewang budang sarantanang damang sangken cabikawo Biang wa cambi tatang walo mahang sona hesati Yandun nimitang awamanggalenca Yo ca menapo sakunasa sado Papakaho dusu pinangakantang Buddha nubawena winasa mentu Yandun nimitang awamanggalenca Yo ca menapo sakunasa sado Papakaho dusu pinangakantang Dhamma nubawena winasa mentu Yandu nimitang awamanggalenca Yo ca menapo sakunasa sado Papakaho dusu pinangakantang Sangga nubawena winasa mentu Bawadu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha buddha nubawena sada suki bawantu te Bawadu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha dhamma nubawena sada suki bawantu te Bawadu sabha manggalang rakantu sabha dewata Sabha sangha nubawena sada suki bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante. Demikianlah acara pemberkatan rumah meditasi ini. Semoga keberadaan rumah meditasi ini akan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari pembelajaran Pati-Pati. Semoga rumah meditasi ini menjadi jejak nyata dan warisan teladan sada dan caga dari Bapak Swardi Asmin dan keluarga, serta menjadi jejak nyata kesungguhan DBS dalam mewujudkan bakti kepada sasana. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Bapak Ibu serta kalyanamita sekalian, dengan penuh sukacita kami persilahkan untuk bersama-sama meninjau fasilitas dari rumah meditasi ini. Sampai bertemu kembali pada acara-acara DBS berikutnya. Semoga Buddha Sasana bertahan lama. Buddha Sasanam Ciram Titatu. Buddha Sasanam Ciram Titatu. Buddha Sasanam Ciram Titatu. Sadu, sadu, sadu.